Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah pesugihan, wow, dari desa Wonosari. Kisahnya keren banget ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu dong tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budo horor on. Kisah pesugihan dari desa Wonosari. Malam itu, kegelapan seakan menelan desa Wonosari, sebuah dusun yang ada di lereng Gunung Wilis. Bulan sabit menggantung di langit, diselimuti kabut tebal yang merayap dari kebun tebu. Saat itu, Yanto tengah duduk di beranda rumah joglo kecil milik ibunya. Mata kosongnya menatap ke arah makam-makam tua yang ada di ujung desa yang terdapat di seberang rumahnya. Tubuhnya yang kurus membuat tulang-tulangnya menonjol di balik kaosnya yang lusuh. Dari tampilannya, terlihat bahwa kehidupan Yanto dipenuhi kegetiran, ya. Karena sejak ayahnya meninggal 2 tahun yang lalu, hidup Yanto seperti tak menentu. Setahun terakhir, semua usaha yang dilakukan Yanto selalu gagal. Salah satunya, dia pernah membuka ladang cabai di lahan milik peninggalan ayahnya, namun gagal panen karena diserang ulat dan hama belalang. Mau tak mau, Yanto harus menghentikan usahanya itu. Kemudian ia sempat melamar kerja di sebuah pabrik bata. Saat itu, ia langsung diterima karena pabrik tersebut sedang membutuhkan banyak pekerja. Namun sayang, Yanto tak bertahan lama. Ia sering melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Pernah satu ketika, ia membuat kesalahan fatal yang menyebabkan pabrik mengalami kerugian cukup besar. Tayal, ia langsung dikeluarkan secara tidak hormat dari sana. Karena tak ada pemasukan, Yanto pernah berniat menjual lahan milik ayahnya itu, namun tak ada yang berminat untuk membelinya. Mereka beralasan jika lahan milik Yanto memiliki kadar tanah yang kurang baik. Selain itu, lokasinya berada di ujung sehingga jauh dari jalan. Akhirnya, motor peninggalan ayahnya pun harus dijual demi untuk membeli beras dan obat untuk ibunya. Selain menganggur, Yanto juga harus mengurus ibunya yang sedang sakit parah. Dia sudah membawanya ke berbagai rumah sakit ataupun orang pintar, namun karena keterbatasan ekonomi, semua usaha itu terhenti. Dan kini Yanto hanya bisa pasrah pada keadaan. Jangankan untuk berobat, untuk makan sehari-hari saja ia sulit. Dia dan ibunya kini hidup dari belas kasihan tetangga yang mulai merasa muak. Misalkan hidup Yanto tenggelam dalam lumpur pekat. Semakin ia meronta, semakin dalam ia terbenam. Namun di situ, lamunan Yanto tiba-tiba terhenti dikala ia mendengar ada suara dari luar yang memanggil-manggil namanya. Assalamualaikum, Tok, Yanto. Waalaikumsalam, jawab Yanto sambil bergegas membuka pintu rumahnya. Rupanya itu adalah Wardi, sahabat lamanya yang tinggal di kampung sebelah. Ya, Wardi dan Yanto sudah lama tak berjumpa. Semenjak Wardi ikut bersama pamannya bekerja ke kota, kedua sahabat itu terpisah oleh jarak dan waktu. Oh, kamu rupanya, Di. Kapan kamu pulang? Tanya Yanto penasaran. Kemarin, Toh, aku tuh kangen, pengen ngobrol sama kamu, jawab Wardi. Oh gitu, tapi kalau ngobrol di rumahku gak enak. Ibuku lagi sakit, Di.
Di rumahku juga nggak ada kopi. Mending kita ngobrol di warung kopi aja. Tapi kamu yang beli kopinya ya, soalnya aku nggak punya uang, ungkap Yanto. Mendengar itu Wardi langsung mengerti dan langsung mengajak sahabatnya itu ke sebuah warung kopi di dekat rumah Yanto. Setelah berada di warung kopi tersebut, Wardi langsung memesan 2 gelas kopi hitam. Tak hanya itu, Wardi juga memesankan 2 mangkuk Indomie telur untuk dinikmati bersama Yanto. Kemudian Wardi langsung menanyakan keadaan temannya itu. Gimana? Gimana kabarmu toh? Udah lama loh kita nggak ngobrol kayak begini, tanya Wardi. Dengan tampilan lusunya, Yanto menjawab, ya seperti yang kamu lihat di hidupku seperti ini, melarat. Kalau boleh jujur, sebenarnya aku udah capek hidup miskin mulu. Suaranya lirih, nyaris putus asa. Mendengar itu, Wardi hanya tersenyum tipis. Ia merasa kasihan pada kenyataan Yanto yang terpuruk. Malam itu, ia bermaksud untuk menghibur dan mentraktirnya. Sabar, jangan ngeluh. Yang penting, kita harus selalu usaha. Jangan menyerah, ucap Wardi mencoba menyemangati. Ya harus gimana lagi, Di? Kerja aku udah pernah, tapi dipecat. Usahaku gagal dimakan hama. Apalagi yang harus aku lakukan, Di? Tanya Yanto dengan nada emosi. Sabar, kamu itu jangan emosi dulu, ucap Wardi. Ya terus opo? Hah? Kalau mau ceramain aku nggak bakalan mempan, Di, sahut Yanto skeptis. Mendengar itu, Wardi berusaha mencairkan suasana dengan berkata asal. Ya sudah, kamu lakuin pesugihan aja, timpal Wardi bercanda. Gila kamu, ada-ada aja. Aku nggak percaya sama yang begituan, saut Yanto. Bercanda, gila aja aku nyuruh kamu pesugihan. Tapi aku denger ya, denger ini dari Pak Eko. Pesugihan itu memang bener adanya loh toh. Malahan aku ditunjukin orang yang melakukan itu, timpal Wardi serius. Di situ, Wardi bermaksud untuk mencari topik pembicaraan dengan menceritakan masalah pesugihan pada Yanto. Namun, rupanya Yanto menangkapnya berbeda. Memangnya pesugihan apa? Tanya Yanto penasaran. Dengan wajah serius dan nada yang datar, Wardi berkata, pesugihan tali pocong. Mendengar itu, Yanto langsung mengernyitkan dahinya. Pesugihan apa itu? Tanya Yanto lagi. Kata Pak Leku, pesugihan itu menggunakan tali pocong orang yang baru mati, yang belum seminggu dikubur, ungkap Wardi. Terus, siapa yang sudah melakukannya? Tanya Yanto lagi. Pak Karso, tetanggaku. Dulu, dia itu numpang sama adiknya. Sekarang, dia punya toko, sepeda motornya baru, rumahnya besar. Katanya itu, dia itu ikut pesugihan. Paleku sendiri yang nganterinya ke dukun, ungkap Wardi. Yanto terdiam, jantungnya berdetak keras. Hati kecilnya mengatakan jika hal yang awalnya hanya sebuah topik obrolan adalah sebuah jalan keluar dari sulitnya hidup yang dialaminya selama ini. Yanto membayangkan jika dirinya bisa lepas dari belenggu kemiskinan yang selama ini menggerusnya. Dia pasti bisa mengobati ibu, memiliki rumah besar, serta kendaraan mewah yang menjadi impian setiap orang. Melihat wajah Yanto yang melamun, Wardi kembali bertanya, loh, kok malah bengong toh? Diajak ngobrol malah diem aja, tanya Wardi. Di, apa kamu bisa bantu aku? Tanya Yanto balik. Bantu apa toh? Ngomong aja. Anu Di, tolong bilang sama Pak Lemo di mana alamat dukun itu, ucap Yanto yang membuat Wardi terkejut. Ya, Wardi tidak menyangka jika Yanto tertarik untuk menjalankan sebuah ritual pesugihan. Dia pun sempat untuk mencegah sahabatnya itu untuk melakukan hal yang paling dilarang oleh agamanya. Tapi karena keadaannya yang sudah sangat terpojok membuat Yanto tak lagi berpikiran logis. Di situ Wardi pun pasrah menuruti permintaan dari sahabatnya itu. Tolong tanyakan sama Pak Lemo. Aku ingin merubah kehidupanku, Di. Aku ini sudah bosan hidup melarat. Aku juga ingin merawat ibuku, Di, pinta Yanto dengan suara lirih. Ya wes, besok aku tanyakan sama Pak Leku, saut Wardi. Dan satu lagi, Di, aku pinjam uang kamu ya untuk maharnya.
Kamu ada kan? Tanya Yanto berharap. Wardi mengangguk menandakan jika ia mendukung sahabatnya itu untuk melakukan ritual pesugihan. Keesokan harinya, setelah Wardi mendapatkan segala informasi dari pamannya, kedua sahabatnya itu pun pergi menemui seorang dukun yang dimaksud. Mereka tiba di sebuah rumah tua di tepi hutan jati. Tak jauh dari sebuah petilasan kuburan kuno, walaupun siang hari, suasana rumah itu tampak gelap. Begitu masuk, mereka mendapati hanya ada penerangan dari lampu teplok dengan bau kemenyan yang menusuk hidung. Pemilik rumah itu adalah Mbah Rono, pria sepuh berambut putih seperti kapas, mengenakan ikat kepala batik, duduk bersila di atas tikar pandan. Wardi dan Yanto segera duduk di depannya. Permisi Mbah, maaf ganggu waktunya. Sapa Wardi? Ya, aku sudah tahu maksud kedatangan kalian ke sini. Kalian mau kaya kan? Ucap Barono membuat Wardi dan Yanto terkejut. Bagaimana tidak? Barono langsung menebak tujuan mereka tanpa basa-basi. Yanto menelan ludah. Wajahnya terlihat pucat. Iya Mbah, teman saya ini mau kaya Mbah. Soalnya selama ini hidupnya longso. Dia itu mau ngubah nasib. Ujar Wardi sambil menunjuk ke arah Yanto. Apa benar begitu? Sentak Barono hingga membuat Yanto terkejut. Iya Mbah, jawab Yanto gugup. Kenapa dari tadi kamu diam saja? Kalau memang mau, kamu itu harus bersungguh-sungguh. Ini tidak bisa dilakukan setengah hati, ujar Barono dengan nada meninggi. Menghadapi sikap Barono yang cukup keras membuat Yanto gelagapan, namun karena tekadnya sudah bulat, ia memberanikan diri menjawab. Iya Mbah, saya serius. Saya akan menjalaninya sungguh-sungguh, ucap Yanto yang mulai terdengar lebih mantap. Mendengar itu, wajah Barono berubah, ia tersenyum tipis. Bagus, kalau memang ingin mengubah nasib, kamu itu harus berani dan bersungguh-sungguh. Kamu harus melakukan ritual ini. Pesugihan ini tidak mudah untuk dijalani, tapi hasilnya sudah dijamin, ucapnya. Memangnya pesugihan apa yang bisa membuat saya kaya ya Mbah? Tanya Yanto. Pesugihan tali pocong, ujarnya dengan suara berat. Sorot mata Yanto langsung berbinar, seolah pesugihan itu adalah takdirnya untuk terbebas dari kemiskinan. Caranya gimana Mbah? Tanyanya lagi. Kamu ambil tali pengikat pocong dari orang yang baru dikubur, lalu bawa ke sini. Nanti baru kita akan lakukan ritualnya, jelas Barono. Baik Mbah, tapi saya butuh waktu, soalnya harus nunggu ada orang yang baru meninggal dulu. Kebetulan rumah saya itu dekat dengan kuburan Mbah. Semoga saja saya cepat mendapatkannya, ujar Yanto yakin. Akhirnya Yanto dan Wardi meninggalkan rumah Barono. Dalam perjalanan, Wardi bertanya, Beto, apa kamu yakin mau melakukan ini? Memangnya kamu bisa dapetin tali pocong itu? Ya harus bisa mulai sekarang aku harus segera mencari orang yang baru dikubur, jawab Yanto. Memangnya kamu berani? Tanya Wardi lagi. Wardi, aku sangat berani karena aku lebih takut miskin, jawab Yanto singkat. Sejak saat itu, Yanto mulai mengawasi jika ada orang yang baru saja meninggal. Kebetulan rumahnya berada di seberang gerbang pemakaman umum di desanya, sehingga setiap iring-iringan jenazah pasti melewati depan rumahnya. 2 hari berlalu sejak ia mulai mengamati, namun belum ada jenazah yang dikuburkan. Hingga hari ketiga, akhirnya terlihat iring-iringan orang yang menggotong keranda jenazah menuju kuburan. Yanto pun berpura-pura ikut membantu proses penguburan. Di sela-sela itu, ia bertanya pada salah satu pria yang mengantar jenazah. Maaf, Lek, ini siapa yang meninggal ya? Tanya Yanto. Wah, ini Pak Sutomo, warga RT 02. Dia meninggal tadi pagi, jawab pria parubaya itu.
Di situ, Yanto pura-pura merasa simpati, namun pada kenyataannya dia memiliki niatan terselubung untuk mendapatkan tujuannya. 2 hari kemudian, Yanto pun berniat untuk melakukan aksinya, mengambil tali pocong yang mengikat jenazah Pak Sutomo. Malam itu kebetulan turun hujan, namun di situ Yanto merasa lega. Hujan, bagus. Orang-orang pasti malas keluar. Jadi usahaku mengambil tali pocong Pak Sutomo bakalan lancar, gumam Yanto. Dengan mengindik-indik, Yanto keluar dari rumahnya sambil membawa pacul. Saat berjalan menuju gerbang pemakaman, Yanto dengan waspada memperhatikan keadaan sekitar, memastikan jika tak ada orang yang melihatnya saat memasuki kawasan pemakaman. Di bawah payung daun pisang, langkah Yanto menjejaki lumpur. Setiap derap langkahnya terasa berat seperti menyeret dosa. Saat itu, suasana terasa hening, tak ada suara, hanya hentakan jejak kakinya yang terdengar oleh Yanto. Yanto mempercepat langkahnya agar lekas sampai di tempat tujuan. Tak berapa lama, Yanto sudah berada di depan kuburan Pak Sutomo. Tanah di kuburan itu nampak terlihat basah, di ujungnya sedikit amblas dengan nisan kayu yang sudah miring diterpa air hujan yang cukup deras. Yanto mulai menggali. Tanpa ada keraguan sedikit pun terlihat Yanto dengan semangat mengayunkan paculnya mengangkat tanah merah yang sebelumnya menutupi jenazah Pak Sutomo. Hingga tanpa terasa, tangannya mulai bergetar. Keringatnya sudah menyatu dengan air hujan menetes ke lubang yang semakin dalam. Tanah lembek nampak sudah menempel di betisnya. Hingga akhirnya Yanto mencium aroma busuk yang mulai menyembul dari dasar liang. Bukannya takut, Yanto malah makin bersemangat karena itu pertanda jika buruannya sudah semakin dekat. Tiba-tiba cangkulnya gemeretak menabrak sesuatu yang keras. Rupanya itu adalah kayu penutup dari jenazah Pak Sutomo. Mendapati itu, Yanto semakin mempercepat cangkulannya dan mengeluarkan tanah-tanah yang menutup papan tersebut. Hingga akhirnya tangannya berhenti, lalu turun pelan menyentuh tepian papan. Gemetar, jari-jarinya menggali celah, mendorong satu sisi hingga papan itu terbuka. Asap tipis dan bau daging busuk menerpa wajah Yanto, menyusup indera penciumannya hingga membuat tenggorokannya tercekat. Namun tangannya terus bekerja, mengabaikan rasa mual di perut. Jasad itu masih utuh, terbungkus kafan putih yang basah, lengket di kulit yang mulai melunak. Yanto menahan nafas, matanya liar mencari keberadaan tali pocong itu. Dia teringat jika saat menguburkan Pak Sutomo, orang yang membuka tali pocongnya meletakkan tali tersebut di bagian kaki dari jenazah. Tak ingin membuang waktu, Yanto pun langsung mencari pada bagian kaki dan akhirnya tali tersebut didapatkannya. Kini, tali basah itu telah berpindah ke tangannya. Tali itu ia bungkus ke dalam plastik hitam dan diselipkan ke pinggang kantong celananya. Namun tiba-tiba saja, saat berada di dalam liang kubur itu, Yanto merasakan jika angin yang disertai hujan mulai berhenti. Daun-daun tak lagi bergesekan. Seketika, indera pendengarannya seperti menangkap sesuatu. Selentingan suara yang tidak jelas terdengar serak berat yang tak jelas dari mana asalnya. Suara itu seakan-akan berkata, "Sapa sing jopo taliku?" Yanto tersentak, dia terhuyung ke belakang, matanya membesar, wajahnya membeku seperti patung. Dia menoleh, tapi tak melihat apapun. Seluruh bulu kuduknya berdiri. Yanto segera berusaha keluar dari liang lahat. Ia mencakar tepian atas kuburan agar tubuhnya tak lagi berada di lubang tersebut. Dengan bersusah payah, akhirnya Yanto berhasil keluar.
Dengan jangkul yang masih tergeletak di sisi liang, ia langsung meraihnya dan buru-buru menimbun lubang tersebut dengan tumpukan tanah merah yang mulai terbawa oleh aliran air hujan. Tanah dilempar sembarangan hingga menciprati wajahnya sendiri, tapi Yanto tak peduli. Dia ingin buru-buru agar kuburan Pasutomo kembali seperti semula. Aku harus menimbun lagi kuburan ini. Kalau tidak, orang-orang nanti akan curiga, gumam Yanto. Akhirnya, Yanto pun berhasil menutup kembali lubang kuburan Pasutomo. Dengan rasa lelah yang melanda tubuhnya, Yanto meninggalkan kuburan itu dengan perasaan lega karena telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Keesokan harinya, dengan diantar oleh Wardi, Yanto kembali mendatangi rumah Barono. Di perjalanan, Wardi sempat bertanya pada Yanto, "Gimana? Kamu berhasil dapetin tali itu?" "Ya, semalam aku gali kuburan orang yang baru meninggal," jawab Yanto santai. "Kamu galinya sendirian?" tanya Wardi lagi. "Ya iya," jawab Yanto singkat. "Gendeng kamu, salut aku toh. Kalau aku pasti gak bakal berani," ucap Wardi. Tak lama kemudian, keduanya pun sampai di tempat tujuan. Yanto langsung menyerahkan tali pocong tersebut kepada Barono dan kemudian dukun itu langsung melakukan ritual pesugihan tali pocong tersebut. Setelah ritual selesai, Barono memberikan penjelasan mengenai konsekuensi dari pesugihan tali pocong tersebut. "Sekarang nasibmu akan berubah. Kamu akan menjadi kaya. Tapi ingat, kamu juga harus melakukan kewajibanmu," ungkap Barono serius. "Kewajiban? Kewajiban apa ya, Mbah?" tanya Yanto. "Tumbal. Kamu harus menyerahkan tumbal setiap 1 tahun sekali. Dan apabila kamu lalai, maka dirimulah yang menjadi gantinya," ujar Barono sambil menatap tajam pada Yanto. Mendengar itu, Yanto mau tak mau harus menuruti perintah dari Barono karena dia sadar jika dirinya telah terikat perjanjian pada makhluk halus yang akan berubah kehidupannya. Sesampainya di rumah, ucapan Barono masih terngiang di telinganya. Ya, Yanto tak sabar ingin melihat bagaimana kehidupannya berubah hingga tiba-tiba sang ibu memanggilnya. "Oh, Yanto, dari mana saja kamu? Kamu sudah makan?" tanya sang ibu yang terbaring di atas kasur. Sudah Bu, tadi Yanto lagi ada urusan sama Wardi Bu," jawab Yanto. Di situ, Yanto sangat sedih melihat keadaan sang ibu yang terbaring lemah, apalagi dengan keadaan ekonomi mereka yang terpuruk. Sebenarnya Yanto berkeinginan untuk kembali merawat ibunya dan membuatnya bahagia, namun apa daya, keadaanlah yang membuat hal itu sulit terlaksana. Oleh karena itu, Yanto mengambil resiko apapun untuk mewujudkan cita-citanya tersebut. Di tengah lamunannya, sang ibu kembali berkata, "Toh, besok kamu ke rumah Lek Sarno ya. Bilang ibu pinjam uang lagi. Soalnya beras sudah habis." Di situ, ibunya menyuruh Yanto untuk meminjam uang kepada pamannya yang bernama Sarno. Sudah menjadi rutinitas. Jika uang mereka habis, sang ibu selalu menyuruh Yanto untuk meminjam uang pada pamannya itu. Namun, yang tak ibunya ketahui, jika saat Yanto pergi ke rumah pamannya, ia acap kali selalu dipandang sebelah mata. Ya, sang paman selalu memarahinya karena menganggap Yanto sebagai anak laki-laki yang tidak berguna. Walaupun ujung-ujungnya sang paman tetap memberikan uang untuk kebutuhan Yanto dan ibunya. "Ya Bu, besok Yanto ke rumah Lek Sarno," ujar Yanto. Keesokan harinya, Yanto sudah berada di rumah pamannya yang bernama Sarno. Pamannya adalah seorang tengkulak padi, di mana ia mempunyai sebuah gudang dan mesin penggiling padi sendiri. Dulu, Yanto pernah bekerja padanya. Namun Pak Sarno selalu saja memarahi Yanto karena tak becus bekerja. Puncaknya, Pak Sarno pernah menyuruh Yanto pulang dan berhenti bekerja padanya karena merusak salah satu mesin penggiling padinya. Saat itu,
Pak Sarno yang sedang mengawasi anak buahnya yang sedang mengangkut padi langsung berbalik saat melihat kedatangan keponakannya. Dengan wajahnya yang sinis, Pak Sarno menyambut Yanto dengan kalimat-kalimat yang pahit. "Kenapa? Beras di rumahmu habis? Hah? Kamu itu orang apa kambing sih? Apa-apa selalu minta disediakan. Kalau kamu itu bukan anak Mbak Yugo, rasudi aku ngeliat mukamu itu. Kamu itu anak laki-laki toh. Pakai kepalamu itu buat mikir gimana caranya cari uang buat ibumu. Untung aja ibu kamu punya adik seperti aku. Kalau enggak, bisa mati kelaparan dia," ujar Pak Sarno dengan nada cukup tinggi. Yanto hanya terdiam sambil menunduk. Sang paman memang terkenal arogan. Dia tak segan-segan memaki Yanto di depan orang banyak, padahal Yanto adalah keponakannya sendiri. Namun Pak Sarno tidak peduli. Setelah puas memarahi Yanto, Pak Sarno segera memasuki rumahnya. Dan tak lama setelah itu, salah satu anak buahnya menyerahkan sebuah amplop berwarna putih kepada Yanto. Sebenarnya, saat itu Yanto sangat malu. Bagaimana tidak, saat pamannya memarahi dirinya, banyak orang-orang yang melihat hal tersebut. Tapi mau bagaimana lagi, hal itu harus dijalani Yanto agar dia dan ibunya bisa mendapatkan uang dari sang paman untuk makan sehari-hari. Dalam perjalanan pulang, saat Yanto sudah mendekati rumahnya, tiba-tiba ia disapa oleh salah satu tetangganya, Pak Teguh, seorang petani cabai yang rumahnya tak jauh dari tempat tinggal Yanto. "Oh, kamu kemana aja? Wah, aku nggak pernah lihat kamu sih," tanya Pak Teguh sambil menatap heran. "Ada, Lek, di rumah aja," jawab Yanto singkat. "Wah, yang bener kamu toh. Kamu kok nggak ngomong-ngomong kalau nanam cabai lagi? Aku lihat tanaman cabaimu sudah siap panen itu. Heran aku, padahal aku nggak pernah lihat kamu ke kebun." Yanto mengernyit. Dia tidak mengerti apa yang baru saja dikatakan Pak Teguh. "Maksudnya gimana ya?" "Ya, tadi itu aku lewat lahan kamu. Cabaimu bagus-bagus tuh. Padahal sekarang itu bukan musim panen cabai loh. Ya wes, aku mau pulang dulu, mau makan," ucap Pak Teguh sambil beranjak pergi meninggalkan Yanto yang kebingungan. Rasa penasaran mendorong Yanto untuk langsung menuju lahan cabainya, lahan yang sudah lama tidak ia urus. Begitu ia tiba, dia tertegun. Tanaman cabai sudah memenuhi lahan itu, subur dan rapi dengan buah berwarna merah menyala siap untuk dipanen. Mata Yanto terbelalak, seakan tak percaya bagaimana mungkin lahan yang sudah ia biarkan berbulan-bulan bisa menghasilkan tanaman cabai seperti ini. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Yanto segera memanen cabai itu. Dan singkat cerita, ia berhasil menjual hasil panennya dengan harga yang tinggi. Uang dari penjualan tersebut pun ia gunakan untuk membeli bibit baru dan menanam kembali. Namun Yanto tidak berhenti di situ. Otaknya terus berpikir mencari peluang lain. Dengan modal yang tersisa, ia membeli buah-buahan dari pedagang di desa lain dan menjualnya kembali di pasar yang ada di kota. Pada awalnya, ia hanya menjual dalam jumlah kecil, namun berkat ketekunan dan jaringan yang ia bangun, Yanto mulai dikenal sebagai pemasok yang dapat dipercaya. Dalam waktu singkat, usahanya berkembang pesat. Lahan cabainya semakin luas, bahkan ia menyewa tanah tambahan di desa tetangga. Usaha buah-buahannya juga merambah ke berbagai kota kecil di sekitar wilayahnya. Dia mulai berperan sebagai pemborong besar, memasok berbagai jenis buah ke pasar-pasar induk yang ada di kota-kota besar. Keuntungan dari bisnis itu ia putar kembali. Dia membeli beberapa ruko di pusat kota dan menyewakannya. Dari situ penghasilannya pun semakin berlapis-lapis, dari hasil panen, perdagangan buah, hingga pemasukan dari kontrakan ruko. Kehidupan Yanto kini sudah berubah. Rumah besar sudah Yanto miliki dengan beberapa mobil dari merek ternama terparkir di dalam garasi. Begitu juga dengan kesehatan ibunya yang sudah jauh membaik. Bagaimana tidak, saat keuangannya membaik, Yanto langsung mengobati sang ibu dengan pengobatan terbaik.
makanannya pun terjaga. Kini sang ibu sudah kembali sehat dan bisa menikmati kehidupan yang lebih baik yang Yanto berikan. Hingga suatu pagi, sang ibu yang tengah duduk di teras depan rumah memanggil Yanto. "Yanto," panggilnya. "Ya Bu, ada apa Bu?" tanya Yanto sambil menghampiri. "Alhamdulillah, kehidupan kita kini sudah berubah. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di hati Ibu." "Ono apa toh Bu? Ganjel apa?" Yanto terlihat kebingungan. "Asal kamu tahu toh, semua kenikmatan ini datangnya dari Gusti Allah. Kita itu sebagai manusia harus selalu bersyukur. Kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Ibu ingin kamu mulai berubah." Yanto hanya terdiam mendengarkan setiap kata yang diucapkan ibunya. "Ibu itu tidak pernah melihat kamu sholat toh. Coba kamu mulai mendekatkan diri ke Gusti Allah. Jangan cuma memikirkan bisnis. Kamu pun juga dewasa. Sudah saatnya menikah agar punya keturunan. Ibu ingin kamu punya keluarga sendiri. Oleh karena itu, mulai sekarang ibu ingin kamu untuk memperbaiki diri, jadi orang yang taat ibadah. Kalau nanti kamu sudah berkeluarga, kamu bisa menjadi imam yang baik bagi keluargamu," ucap sang ibu dengan suara lembut. Mendengar itu membuat hati Yanto bergejolak. Bagaimana tidak? Sang ibu tidak pernah tahu bahwa selama ini anaknya mendapatkan semua kekayaan dari jalan gelap, pesugihan. Ya, hal yang membuatnya harus bersekutu dengan iblis. Dalam keadaan seperti ini, berpikir untuk beribadah saja terasa berat bagi Yanto. Keresahan itu ia sampaikan kepada Wardi, tangan kanannya yang selalu setia mendampinginya dalam menjalankan bisnis. "Piye Di, ibuku ngomong kayak gitu. Dia itu nggak tahu semua ini didapat dari mana," keluh Yanto. "Lah, ya, gak usah dipikirin omongan ibumu. Yang penting kamu sudah merawat ibumu dengan baik. Sekarang nikmati aja semua yang sudah kamu dapat," jawab Wardi mencoba menenangkan. Namun Wardi mengingatkan Yanto terkait kewajiban yang tak bisa dihindari. "Tapi toh, kamu itu jangan lupa, sebentar lagi itu waktunya kamu memberikan tumbal. Gimana? Sudah ada calon?" Mendengar itu Yanto terdiam. Kepalanya dipenuhi pertanyaan, dari mana dia akan mendapatkan orang untuk dijadikan tumbal. Melihat kebingungan sahabatnya, Wardi pun memberi saran. "Aku tahu kamu pasti bingung. Kamu itu bukan tipe orang yang kejam. Pasti nggak tega toh numbalin salah satu pegawaimu." "Ya Di, semakin kesini aku malah lupakan kewajiban itu. Aku terbuai oleh kebaikan orang-orang di sekitarku. Gak tega aku numbalin mereka Di," ujar Yanto. "Ya hidup memang begitu toh. Kalau kamu punya uang, ya semua orang akan baik sama kamu," sahut Wardi santai. "Apa kamu aja yang jadi tumbal ya?" goda Yanto setengah bercanda. "Walah, enak aja, jangan bercanda toh, gak lucu. Aku ini satu-satunya orang yang baik sama kamu waktu kamu masih kismin. Apa kamu tega?" balas Wardi dengan wajah ketus. "Bercanda aku. Tapi Di, serius, aku masih bingung. Siapa yang bisa aku tumbalkan ya?" Gini aja. Kamu pernah gak punya dendam sama orang waktu kamu masih miskin? Ada nggak yang pernah nyakitin kamu?" tanya Wardi. Pertanyaan itu langsung memunculkan satu nama di benak Yanto. Ya, Pak Sarno, pamannya sendiri dulu. Pak Sarno memang sering membantu Yanto dan ibunya, tetapi bantuan itu diberikan karena terpaksa. Malahan lebih sering Yanto menerima hinaan-hinaan yang menusuk hati, sehingga hal itu memunculkan rasa sakit yang membekas hingga sekarang pada diri Yanto. Beberapa waktu kemudian, keluarga besar Yanto mengadakan acara di sebuah restoran yang telah dipesan khusus. Yanto datang bersama ibunya mengendarai Pajero Sport miliknya. Ia menjadi pusat perhatian sejak mobilnya memasuki pelataran parkir. Di dalam ruangan, para anggota keluarga sudah berkumpul. Beberapa paman, bibi, dan sepupu langsung menyalami Yanto dengan wajah sumringah. Wah,
Yanto, Yanto, kamu itu makin sukses saja sekarang, ucap salah satu pamannya. Hebat, masih muda tapi usahanya sudah di mana-mana, ujar pamannya yang lain. Para bibinya pun tak mau kalah memuji. Iya, ibu kamu itu pasti bangga banget loh punya anak kayak kamu toh. Pujian demi pujian mengalir, tak sedikit yang menepuk bau Yanto seolah keberhasilannya menjadi kebanggaan bersama. Mendapati itu, Yanto hanya tersenyum. Meski dalam hati, ia merasa tak nyaman menerima semua pujian itu. Acara berlangsung hangat. Hidangan mewah tersaji di meja panjang. Yanto sengaja menyumbang dana paling besar agar acara ini bisa terlaksana. Para paman dan bibi menyebutnya dermawan. Bahkan beberapa sepupunya yang dulu jarang menyapa kini mendekat, memuji dan berterima kasih. Di meja kehormatan, Yanto duduk bersama para sesepuh keluarga termasuk Pak Sarno. Di situ, Pak Sarno juga ikut menyumbang. Walau tak sebesar Yanto, namun Pak Sarno juga masih sangat dihormati di keluarga besarnya. Di tengah obrolan, Pak Sarno pun berkata, lihat ini si Yanto. Dia ini bisa berhasil. Soalnya dulu suka aku gembleng. Aku ini sudah yakin kalau dia itu punya potensi. Maka dari itu mentalnya aku bentuk. Salah satu paman jauh Yanto yang bernama Pak Sodik pun menimpali ucapan Pak Sarno. Ya mesti Tono, kamu itu kan adik ibunya. Kamu yang paling dekat sama Yanto, sudah seharusnya kamu menggantikan tugas almarhum bapaknya. Ya iya toh, lawang si Yanto pernah ikut aku kok. Dulu pas dia belum punya usaha, siapa yang nanggung hidupnya kalau bukan aku? Dia itu kan anaknya Mbak Yoko. Ya sudah jadi tugasku dong, ujar Pak Sarno membanggakan diri. Mendengar itu, Yanto hanya mengangguk sambil tersenyum. Memang, kini perlakuan Pak Sarno pada Yanto berubah 180 derajat. Dia sering membanggakan sang keponakannya. Tak hanya itu, jika bertemu Pak Sarno selalu menyapa Yanto dengan ramah. Namun, yang tak Pak Sarno ketahui, Yanto masih menyimpan rasa sakit itu. Hingga pada satu momen, Yanto dan Pak Sarno memiliki waktu luang untuk mengobrol berdua saat acara keluarga itu. Ini saya ingin memberikan sesuatu buat Pak Lek, ujar Yanto sambil memberikan sebuah bungkusan kotak yang tertutup rapi. Loh, apa ini? Tanya Pak Sarno kebingungan. Ini cincin, Lek. Dulu kan Pak Lek suka bantu Yanto sama ibu. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, ungkap Yanto yang terdengar tulus. Di situ, Pak Sarno langsung membuka bungkusan pemberian dari Yanto. Setelah dibuka, wajah Pak Sarno terlihat sangat bahagia ketika mendapati sebuah cincin dengan ikatan emas dan batu seperti berlian berwarna merah. Ini beneran buat aku toh? Tanya Pak Sarno seakan tak percaya. Iya, Lek, jawab Yanto sambil tersenyum mengangguk. Pak Sarno langsung memakai cincin itu dengan wajah sumringah. Tanya itu, dia pun langsung memamerkannya pada kerabatnya yang lain sambil memuji-muji Yanto. Namun, yang tidak diketahui oleh Pak Sarno, itu bukanlah cincin mewah biasa. Ya, cincin itu adalah sumber malapetaka yang kelak akan merenggut nyawanya. Beberapa hari sebelumnya, Yanto sempat mendatangi Barono. Di situ, Yanto mengungkapkan jika dirinya telah mendapatkan orang sebagai calon tumbalnya. Barono pun menggunakan media cincin itu sebagai media untuk penumbalan Pak Sarno. Dan benar saja, tak lama setelah acara keluarga itu, Pak Sarno dikabarkan meninggal dunia. Menurut keluarga Pak Sarno, beliau mengalami serangan jantung sehingga membuat kesedihan yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Di situ Yanto juga sempat datang bersama ibunya. Rupanya tidak hanya istri dan anak-anak dari Pak Sarno yang bersedih, Ibunda Yanto juga meratapi kepergian adiknya tersebut karena memang Pak Sarno adalah adik satu-satunya dari Ibu Yanto. Tayal, Yanto terkejut. Bagaimana ibunya begitu sedih saat Pak Sarno telah tiada. Tiba-tiba saja ada rasa penyesalan yang begitu mendalam pada diri Yanto.
Ditambah lagi, saat Yanto melihat istri dan anak-anak dari Pak Sarno menangis, yang tak lain bibi dan sepupunya sendiri. Hati Yanto terenyuh. Dia baru sadar jika dirinya baru saja membunuh pamannya sendiri. Terlepas dari perlakuan Pak Sarno terhadap dirinya dulu, kini rasa benci yang pernah hinggap di diri Yanto seakan lenyap, berganti rasa sedih karena kehilangan sang paman. Saat prosesi penguburan Pak Sarno, tanpa sadar air mata Yanto jatuh. Ya, rasa sedih dicampur rasa penyesalan seakan menggelayuti pikiran Yanto. Keesokan harinya, Yanto bergegas menuju kediaman Barono dengan ditemani oleh Wardi. Di perjalanan, Wardi sempat bertanya pada Yanto, Tok, mau apa kita ke tempat Barono? Bukannya baru kemarin kamu sudah ngasih tumbal? Tanya Wardi. Yanto nampak tak menjawab pertanyaan dari sahabatnya itu. Tok, kamu kenapa sih? Apa ada yang salah? Tanya Wardi lagi. Ya, salah. Dari awal kita ini sudah salah, Dik. Kita itu sudah salah melakukan pesugihan ini, saut Yanto dengan mata memerah. Wardi terkejut melihat sikap Yanto yang begitu emosional. Maksud kamu apa sih, Tok? Tanya Wardi yang masih kebingungan. Aku nggak bisa, Dik. Aku nggak bisa nerusin pesugihan ini. Aku mau berhenti. Aku mau Barono menghentikan pesugihan ini, ungkap Yanto serius. Wardi langsung terdiam. Dia bingung harus bagaimana menanggapi sikap Yanto. Tak berapa lama, keduanya pun sampai di kediaman Barono. Di situ, Yanto langsung mengungkapkan keinginannya tersebut pada Barono. Apa? Berhenti? Kamu pikir pesugihan ini main-main? Pesugihan ini tidak bisa berhenti, ungkap Barono sambil mendelikan matanya. Bah, saya akan bayar berapapun, Bah, supaya saya bisa lepas dari pesugihan ini, Bah. Saya sudah tidak bisa lagi memberikan tumbal, Bah. Saya tidak sanggup, Bah, ujar Yanto bersungguh-sungguh. Kamu pikir uangmu itu berharga? Kamu pikir jin yang sudah membantu kamu selama ini tertarik dengan kekayaanmu itu? Tidak, mereka tidak tertarik dengan hartamu. Mereka hanya tertarik pada jiwa-jiwa yang akan kamu sediakan, dan itu sudah menjadi kewajibanmu, ungkap Barono dengan suara beratnya. Di situ, akhirnya Yanto menyadari jika ia tidak bisa menutup keran yang sudah ia buka, dia tidak bisa menghentikan sesuatu yang sudah ia mulai. Dia tidak bisa menghentikan pesugihan yang sudah ia lakukan selama ini. Singkat waktu, Yanto kini tenggelam dalam kesibukannya mengurus seluruh bisnis yang ia miliki, sekaligus merawat sang ibu yang sangat ia cintai. Hingga tanpa terasa, waktu untuk penumbalan pesugihan pun kembali semakin dekat. Hal itu kembali diingatkan oleh Wardi. Tok, jangan lupa, sebentar lagi waktunya penumbalan, ucap Wardi yang membuat Yanto langsung tertegun. Wajah Yanto seketika berubah. Yang semula tenang kini tampak tegang. Lihat itu, Wardi kembali bertanya, gimana? Kamu itu sudah dapat calonnya belum? Sambil menarik nafas panjang, Yanto berkata pelan, sepertinya aku tidak akan memberikan tumbal lagi, Di. Aku pasrah. Aku sudah siap menerima akibatnya. Wah, ya kamu jangan gitu dong, Tok. Masa ya kamu pasrah begitu aja sih? Saut Wardi. Aku nggak bisa lagi, Di. Sejak peristiwa pamanku, aku selalu dihantui mimpi buruk, Di. Aku udah benar-benar nggak sanggup lagi. Biar nyawaku saja yang diambil, ungkap Yanto yang seketika membuat Wardi tersentak. Jangan gendeng kamu, Tok. Pikirin ibumu. Gimana perasaannya kalau dia sampai kehilangan kamu? Ucap Wardi berusaha merubah jalan pikiran Yanto. Aku sudah pasrah, Di. Aku nggak sanggup kalau harus ngorbanin orang lain lagi. Sejak kematian Lek Sarno, aku sadar kalau perbuatanku salah. Kamu tahu kan, aku memang sudah lama ingin menghentikan pesugihan ini. Aku cuma mau minta bantuanmu sekali lagi, Di. Kalau aku sudah tiada, tolong jaga ibuku. Semua kekayaanku akan aku wariskan pada kamu, supaya kamu bisa merawat ibuku dengan baik.
Dan semua ini berakhir. Yanto menatap Wardi dengan mata berkaca-kaca. Mendengar itu, Wardi hanya bisa terdiam, menahan rasa sedih yang menghantam dadanya. Rupanya, sudah hampir setahun belakangan ini, Yanto merasakan pergumulan di dalam jiwa dan sanubarinya, sehingga hal itu membuatnya mantap untuk mengorbankan dirinya saja, alih-alih mengorbankan orang lain. Aku nggak mau. Aku itu nggak butuh hartamu. Kamulah yang harus menjaga ibumu. Ya sudah, apa lebih baik kita coba minta bantuan ustadz atau kiai ya? Apa perlu aku antar sekarang? Jangan begini toh. Aku itu nggak mau kehilangan kamu. Kamu itu sahabatku. Kan gara-gara aku juga kamu sampai melakukan pesugihan ini. Ucap Wardi, emosinya memuncak. Yanto tersenyum tipis. Bukan, Dip. Ini bukan salah kamu. Ini semua salahku. Memang akunya yang mau melakukan pesugihan ini. Untuk bertobat, sepertinya sudah terlambat, Di. Dosaku sepertinya sudah tidak termaafkan lagi. Wardi terdiam. Ia ingin memaksa, tapi ia tahu Yanto sudah mantap dengan keputusan itu. Mau tak mau, ia hanya bisa mendukung keinginan terakhir dari sahabatnya itu. Malam itu, langit menggantungkan mendung yang pekat. Hujan rintik mulai turun, menetes pelan di luar rumah, menambah dingin malam yang sudah berat bagi Yanto. Ia duduk di kamar, menatap kosong keluar jendela. Wajahnya pucat, pikirannya penuh kesadaran bahwa malam ini mungkin menjadi malam terakhirnya di dunia. Dia sudah mantap dan pasrah. Lebih baik dirinya yang menjadi tumbal daripada mengorbankan orang lain lagi. Di atas sofa di sudut kamar, ia duduk terdiam, nyaris tak bergerak. Waktu berjalan, detik demi detik, menit demi menit, hingga berjam-jam, namun tak ada tanda-tanda kedatangan makhluk gaib yang akan menjemput nyawanya. Tidak ada bisikan menyeramkan, tidak ada bayangan hitam yang menghampiri. Hingga tak terasa, tiba-tiba suara azan subuh terdengar dari kejauhan, menandakan fajar sudah akan tiba. Yanto tersentak. Bagaimana mungkin? Bukankah semalam adalah malam penumbalan? Apakah perjanjian itu batal? Perasaan lega tiba-tiba saja membuncah. Mungkin ini adalah kesempatan kedua yang diberikan Tuhan. Mungkin ia benar-benar bisa hidup dan mengakhiri kutukan ini tanpa harus mengorbankan siapapun. Dengan langkah cepat, Yanto keluar dari kamar. Hatinya hangat membayangkan wajah ibunya, satu-satunya orang yang paling ia cintai. Dia ingin segera memeluknya, ingin membangunkannya untuk sholat subuh seperti biasa. Namun, begitu ia membuka pintu kamar ibunya, langkahnya terhenti. "Ibu," panggil pelan. Sosok ibunya terbaring tenang di atas ranjang, matanya terpejam, senyuman menghiasi wajahnya seolah sedang tidur nyenyak. Yanto mendekat, menyentuh tangan ibunya. Di situ Yanto merasakan jika tangan ibunya sangat dingin. Yanto segera memeriksa dan mendapati jika sang ibu sudah tidak bernafas. Yanto terpaku. Dunia seakan runtuh dalam sekejap. Tubuhnya bergetar, dadanya terasa diremas, air mata mengalir tanpa bisa dibendung. Tidak, ini tidak mungkin. Tidak, ucap Yanto berulang-ulang. Ia memeluk tubuh ibunya erat sambil menangis histeris. Baru saat itulah Yanto menyadari pesugihan itu tetap menagih tumbal. Dan kali ini tumbal yang diambil adalah orang yang paling ia sayangi, orang yang membuat ia rela untuk melakukan perjanjian terkutuk. Tangis Yanto berubah menjadi teriakan. Dalam pikirannya yang porak-poranda, semua kesalahan terasa menumpuk. Rasa bersalah, kehilangan, dan penyesalan berputar-putar menghancurkan kewarasannya. Sejak hari itu, Yanto tak lagi menjadi orang yang sama. Ia sering terdengar berbicara sendiri, memanggil nama ibunya di malam hari. Kadang ia tertawa tanpa alasan, kadang ia menangis sampai suaranya habis. Keadaan Yanto ini
akhirnya membuat bisnisnya berjalan tak karuan, sehingga semua bisnis yang dirintisnya mulai hancur. Dan dalam waktu singkat Yanto kembali jatuh miskin, namun dengan keadaan yang berbeda, miskin dan hilang kewarasan. Selesai. Oh, luar biasa kisahnya pesugihan tali pocong. Wah, tapi bukan tali pocong perawan ya, karena yang meninggal ini bukan perawan yang diambil, tapi pesugihan tali pocong yang dilakukan oleh Yanto. Dan kembali lagi, ketika ekonomi sudah mendesak ya, kondisi ekonomi sudah mendesak, sudah terpuruk, disitulah muncul bisikan-bisikan maut. Dan wah, ini Wardi juga sih pakai ngomong-ngomong, orang lagi jatuh dia omongin begitu, ya udah nekat gali kuburan sendiri malam-malam hujan-hujan ya kan. Itu udah selain nyali tenaganya tuh, ada tukang gali kubur aja biasanya berdua bertiga nih sendirian. Tapi ya itulah teman-teman, gak ada yang gak mungkin ketika orang sudah ada di titik itu, apapun dia lakukan dan akhirnya mampu. Dan bagaimana akhirnya Yanto berhasil menjadi juragan cabai, terus juga apa ya, kayak pemborong buah-buahan di desanya. Intinya usahanya maju, bergelimang harta, bisa membalaskan dendam juga tuh sama Pak Le-nya ya. Padahal dulu Pak Le-nya suka bantu ya, walaupun omongannya nyakitin tapi kan bantu ya kan. Dan di sini akhirnya ibunya diambil. Dia emang gak diambil, tapi ibunya diambil. Dianya jadi kehilangan kewarasan, ibunya diambil, kekayaannya ludes. Dan di sini sekali lagi ya, kalau menurut saya pribadi, penggambaran pesugihan itu lebih kepada, ini sebenarnya penggambarannya doang ya, bisa dicontoh teman-teman. Seperti Yanto, dia dengan semangat, dengan penuh keyakinan, ketika diyakinkan sama Mbah Rono bahwa dia akan kaya, di situ timbul keyakinan yang tinggi tuh. Dan kerja keras, mau kerja keras dong, dia gali makam ya kan, terus makamnya ditimbun lagi. Dan dia berani itu menghadapinya malam-malam di kuburan, melihat mayat yang udah busuk. Jadi semuanya tuh bisa diaplikasikan di dalam kehidupan, dalam hal berbisnis ya, keyakinan, usaha kerja keras, terus keberanian. Dan dia kan ngejalanin juga tuh bisnis cabenya segala macam. Jadi sekali lagi, dia nggak uncang-uncang kaki kaya, enggak, tetap harus ngelakuin usaha juga. Dan di sini sebenarnya ada hal positif juga yang bisa diambil ya. Tapi ya, pesugihannya dilarang. Intinya sama aja semuanya dalam pesugihan atau enggak. Kerja keras, usaha, keberanian, dan keyakinan. Udah itu aja modal usaha. Dan yang pasti konsistensi. Dia konsisten loh ngasih tumbal, tapi akhirnya nggak bisa. Overall kisahnya keren banget. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Buat yang punya komentar silakan bisa ditulis di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.